Kita sudah berada nih di Desa Wisata Kampung Samin, Sambangrejo. Selamat datang di Desa Wisata Samin, Sambangrejo. Sebelumnya memasuki desa wisata ini, mohon Mas dan Mbaknya harus memakai atribut khas Desa Samin sini, yaitu namanya udeng. Ini yang lancipnya harus di tengah, maksimal di tengah lah. Nah, ini diikat sini, bisa diputer, ya yang cerah bisa dilihatin. Oke, Kang Mas. Ini baru gantian yang sini. Oke, diikat. Monggo diikat. Nah, jadi udeng ini adalah salah satu atribut wajib yang harus dipakai buat pengunjung wisatawan laki-laki yang sedang berkunjung di Kampung Samin ini. Yuk kita langsung masukkan pendopo. Saat akan memasuki pendopo, kita disambut dengan atraksi kotek lesung yang dimainkan oleh ibu-ibu sambil menyanyikan lagu Jawa. Dulunya lesung ini digunakan sebagai alat untuk menumbuh padi yang digunakan para petani. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di kelas membatik. Yuk langsung masuk aja ke dalam. Di desa kami ini ada membatik, ini dari PKK Desa Sambangrejo, ini namanya Kembangrejo. Nah, di sini memang ada kelas membatik. Ini hasil yang sudah jadi. Hasilnya sudah jadi. Ini hasil yang sudah jadi buat wisatawan ini. Di sini tuh biasanya kalau wisatawan tuh dipakein udeng karena di situ desa wisata Samin. Kalau boleh tahu ini motifnya apa, Bu? Kalau ini motifnya itu hasil dari tanaman desa kami. Ini pohong. Iya. Pohong. Ketela pohong. Ketela gitu. pohong. Gitu. Mari kalau belajar saya tunjukkan ke tempatnya. Iya, biar lebih paham ya, Bu. Gitu ya. Betul. Saya perkenalkan dulu alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan itu satu kompor, terus dua wajan untuk tempat malam ini. Buat cairannya. Buat cairannya. Yang ini namanya canting. Canting. Nah ini apa? Malam yang digunakan seperti ini. Malam batangan. Ini malam yang belum direbus. Iya, malam yang belum direbus. Nanti hasilnya seperti ini. Dilap ini biar nggak ngatas ya. Pegangnya seperti ini. Iya. Terus kita pelan-pelan. Oke. Setelah dipraktekin, wow. Ternyata menyanting ini butuh dengan energi yang sangat super ya, Bu ya, penuh kesabaran. Butuh kesabaran. Mari kita ke proses pewarnaan selanjutnya. Kertas. Soalnya kertasnya ini harus kertas HVS ini bisa menyerap bisa menyerap warna. Coba. Kita terus proses watergloss. Kalau boleh tahu proses watergloss itu seperti apa sih, Bu? Proses watergloss itu kita menggunakan bahan kimia namanya watergloss itu ya. Prosesnya ini dicelup ke watergloss, terus langsung pelorot gini, namanya pelorot. Ini untuk mengunci warna. Watergloss itu untuk mengunci warna. Berarti diperas seperti itu. Waterglossnya diperas seperti ini. Selain ada kelas membatik, kita sebenarnya juga menerima pesanan batik ya, bisa untuk seragam instansi. Selain batik tulis juga batik cap. Dan harganya juga lain-lain. Untuk batik tulis itu sesuai dengan kerumitannya dan motif yang diinginkan. Terus
Kalau memang pelanggan ingin motif yang diinginkan bisa melalui pesan. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa pesan lewat sini ya. Di desa ini terkenal dengan peternakan kambing etawa. Nah, kegiatan kali ini kita akan mencoba memberi makan kambingnya. Yuk, nah sekarang kita sudah ketemu nih sama Bu Deksimah, salah satu pemilik kambing etawa di desa ini. Ya, saya yang punya ternak kambing ini ya, saya ini akan ngasih makan pada kambing saya. Satu hari saya kasih makan 3 kali, jam 8, jam 12, jam 5 sore. Jadi makan. Mau dicoba sekalian? Iya. Nah Bu, saya mau tanya nih, kenapa Ibu lebih memilih memelihara kambing etawa daripada kambing-kambing yang lainnya? Karena kambing etawa ini susunya baik untuk kesehatan orang-orang itu ya Bu. Kalau kambing Jawa itu nggak bisa pakai obat-obat kesehatan, itu nggak bisa. Selain dari segi susunya yang baik untuk kesehatan, ada lagi nggak Bu? Ya, kambing etawa itu turunannya adalah baik-baik dan jantan-jantannya juga baik dan banyak disukai pembeli. Nah, sekarang kita sudah ada di industri tempe godong jati milik Mbah Karti. Nah, nantinya kita akan melihat bagaimana cara proses pembuatan tempe hingga membungkus tempe dengan godong jati atau daun jati. Tunggu apa lagi, yuk kita langsung aja lihat. Mbah, kula badhe tanglet caranipun damel tempe pripun nggih, Mbah? Dikum nggih, dalu. Nggih, direbus 1 malam. Nggih. Terus lajeng digodhog. Nggih. Godhog langsung diselep nggih. Nggih. Selep rebus malih sedalu. Nggih. Terusan lagi niki dirageni. Dirageni terus dibungkus daun niki. Daun jati. Nggih. Mbah niki pragiane pinten dinten? Yo antaran sak jam. Sak Jam nggih. Jam wis sampun dirageni berarti nembe dibungkus. dibungkus. Agem godong jati Nggih. niki. Niki bungkusnya sakniki. Terus bakda benjing pun mateng. Nggih. Jadi rong bengi niki matenge. Nggih, 2 hari 2 malam. 2 malam. Nggih. Nek lagi nggawe niki nganti 5 hari. Oh, sampai 5 Nggih. hari. Sak pisanan ngantekan dadi tempe niku 5 hari. 5 hari. Nggih. Berarti 5 hari udah mateng. Udah mateng. Nggih. Prosesnya suwi kok, Mas. Udah nggih. 20 tahun lho Mas lek Nggih. bakul tempe. Cobi kula angsal. Nggih, angsal, monggo. Sak menten, Mbah? Nggih, sampai sithik. Pun. Ampun. Nggih. Iki dimasukno Dilempit. lempit. Nggih. Terus iki dilempit Nah, sampun. kaya koper. Nggih. Iya. Nah, di sini juga tersedia homestay yang digunakan untuk wisatawan beristirahat. Harganya sendiri mulai dari 80.000. Selamat siang, diperkenalkan dulu nama saya Pramugi Prawiro Wijoyo. Oleh Kemendagri pada waktu tahun 2006 dilantik menjadi Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep di Indonesia. Karena tepatnya pada umumnya di Jawa Tengah, khususnya lagi di Blora, ada Bojonegoro, ada Pati, ada Kudus, sehingga kita yang sebagai koordinatornya. Mungkin ada sesuatu dari Mas yang perlu ditanyakan, monggo. Iya Pak, terima kasih atas waktunya dan tempat yang telah disediakan buat kami. Ya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sejarah sedulur sikep di Kampung Samin Sambung Rejo ini Pak? Jadi begini, kalau sejarahnya ya tidak di Kampung Sambung Rejo ini. Dulu Mbah Samin Surosentiko itu kan tahu, arti tahu,
Nusantara dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Siapa yang merangi Belanda saat itu? Pertama, Singse Sepanjang dan kawan-kawan. Kalah dia Belanda. Berapa puluh tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan kalah dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian sampai Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan kalah dengan Belanda. Maka dengan demikian ada Ratu Linggar Sokoprojo, bahasa Jawanya Kusuma Mimbo Sudro, pakai nama samaran Samin Suro Sentiko. Nama Samin itu nama samaran. Arti Samin itu manusia itu kan sama. Bahasa Jawanya sami-sami gitu loh. Jadi mulai yang tukang becak sampai presiden itu sama. Yang tidak sama kan hanya nasibnya atau pola kerjanya, pola pikirnya, inisiatifnya itu beda. Nah, pada waktu itu Mbah Samin Suro Sentiko mengajarkan kejujuran, kerukunan, kebaikan, tepatnya di Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Disusul orang banyak, pengikutnya sampai puluhan ribu. Akhirnya dengan adanya pengikut yang banyak ini, Kaki Samin Suro Sentiko menganjurkan menolak penjajah itu. Nah, pada waktu menolak, tidak pakai kekerasan, caranya hanya diperintah kerja bakti, nggak mangkat, disuruh jogorondo, nggak budal, suruh bayar pajak, nggak bayar gitu. Ditanya aja, jawabnya sebetulnya benar, tapi oleh orangnya Belanda dibilang bulat. Contoh misalnya saya ditanya, dari mana Gi? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Itu kan sengaja melawan Belanda. Suruh sekolah aja nggak mau, karena saat itu kan sekolahnya Belanda gitu loh. Sehingga menentangnya tidak pakai kekerasan, caranya pakai itu. Diperintah, dipimpin, direh nggak mau. Ya maaf, saat itu kan namanya sedulur sikep, orangnya rendah hati, walaupun hatinya gelo atau dibilang mangkal, dia cukup diam. Padahal ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Mbah Samin itu kan ajaran naluri Jawa leluhur dulu. Sebelum, kalau orang ahli sejarah mengatakan 1700 tahun sebelum Masehi, ajaran Jawa yang kita jalan ini sudah ada. Nah, hal tersebut orang-orang itu banyak mengatakan, padahal merdeka tahun 45, bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kan menganggap Mbah Samin itu seorang pahlawan. Namun oleh konstituanto, kalau sekarang DPR MPR tidak setuju karena beliau kan nggak tahu bagaimana kronologinya Mbah Samin itu dulu. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah dibilang itu pahlawan, dibilang itu jeger atau apa, nggak usah. Yang penting kita bukti berjuang terhadap negara sampai negara kita bisa merdeka itu. Mungkin ada sesuatu lagi yang ditanyakan. Nah, selanjutnya apakah dengan adanya dampak modernisasi ini bisa memunculkan atau dampak negatif terhadap ajaran-ajaran Samin, Pak? Ya nggak ada, Mas. Nek saya itu malah kita ambil yang positif. Semula sedulur sikep itu pada waktu dipres oleh Belanda kan, dia sebagai orang primitif. Primitif dalam arti contoh, suruh bayar pajak, nggak bayar itu kan harta bendanya dirampas terus. Dihabisin sampai nenek saya itu sampai kayak kere gitu. Apa-apa udah nggak punya. Padahal perintahnya Belanda kalau memberitahu kepada para petinggi, para pamong desa itu bilangnya gini, para petinggi, kalau kamu narik pajak di tempatnya orang Adam, sedulur sikep itu kan agamanya Adam. Kalau nilai pajaknya Rp10, ambillah senilai Rp12. Artinya yang Rp10 untuk menutup pajaknya, yang Rp2 untuk biaya angkutnya. Kan itu ada padi, ada jagung, ada sapi, ada kerbau gitu yang dibawa itu seadanya, Mas. Sampai mampu 28 tahun. Pada waktu itu jenderalnya Kompeni Belanda itu sampai bilang, sedulur sikep mampu tak berselah 30 tahun lepas pengadilan. Artinya tidak terjerat dengan peradilan apapun. Tempo hari baru 28 tahun sudah Jepang masuk itu. Akhirnya dia terisolir, minggir dari Nusantara gitu. Mungkin ada sesuatu lagi. Sampun, Pak. Nah, jadi seperti itu aja, Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada kami. Dan apabila kami ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang enak di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga begitu, apabila dalam penyampaian ini saya kasar, karena saya ini tidak puluhan bangsa halus, sehingga omongannya kasar. Kurang lebihnya kayak mohon maaf gitu ya. Selamat siang, mari kita lanjut. Makasih.